Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Wulandari dengan NIM C1C020096 dari kelas R10 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi keempat pada mata kuliah perpajakan 2, yaitu mengenai perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama yaitu perhitungan PPh pasal 21 atas karyawati. Contoh kasusnya yaitu Sita Rianti adalah karyawan pada perusahaan PT Onyx Komunika dengan status menikah dan memiliki 3 anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sita menerima gaji 6 juta rupiah per bulan. PT Onyx Komunika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai 60.000 per bulan. Di samping perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua, karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Sita membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur senilai 2 juta rupiah. Maka hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Gaji pokoknya yaitu 6 juta rupiah, kemudian tunjangan lainnya sebesar 2 juta rupiah, JKK 0,24% yaitu sebesar 14.400 rupiah, JK-nya 0,3% sebesar 18.000, kemudian ketiganya ditambahkan menjadi 8.032.400 yang merupakan penghasilan bruto. Kemudian pengurangannya yaitu ada biaya jabatan 5% dikali 8.032.400 rupiah tadi menjadi 401.620 rupiah. Kemudian iuran jaminan hari tua JHT 2% dari gaji pokok sebesar 120.000, jaminan pensiun JP 1% dari gaji pokok sebesar 60.000. Ya, ketiganya ditambahkan jadi senilai 581.620, kemudian dikurangkan dengan penghasilan bruto tadi, sehingga penghasilan neto sebulan yaitu sebesar 7.450.780 rupiah. Kemudian penghasilan neto setahun yaitu 12 dikali 7.450.780 rupiah tadi, yaitu 89.409.360 rupiah. Kemudian PTKP-nya 54 juta, 89.409.360 rupiah tadi dikurangkan dengan PTKP yaitu menjadi pendapatan kena pajak setahunnya yaitu 35.409.360 rupiah. Kemudian pembulatan ke bawah yaitu 35.409.000. Kemudian PPh terutang yaitu 5% dikali 35.409.000 tadi yaitu menjadi 1.770.450 rupiah. Kemudian PPh pasal 21 bulan Juli yaitu 1.770.450 rupiah dibagi dengan 12 yaitu menjadi 147.538 rupiah. Ilustrasi tadi berlaku bagi wajib pajak yang memiliki NPWP, sedangkan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikalikan 120% sehingga PPh pasal 21 bulan Juli menjadi 147.538 rupiah dikali 120% sama dengan 177.046 rupiah. Materi selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 21 atas pindah tugas. Cara menghitung PPh 21 karyawan pindah atau pindah tugas sebenarnya sama dengan perhitungan pada umumnya, tetap mengacu pada penghasilan tahunan. Kemudian contoh kasusnya yaitu Budi, seorang jurnalis lajang, bekerja di sebuah media nasional dengan gaji 6 juta rupiah per bulan dan iuran pensiunan yaitu sebesar 200.000. Pada bulan Agustus ia dipindahkan dari kantor Jakarta ke Biro Yogyakarta. Berapa PPh 21 yang harus dipotong dari penghasilan Budi bekerja di Yogyakarta? Maka cara perhitungannya yaitu yang pertama gaji sebesar 6 juta rupiah,
dikurangi dengan biaya jabatan 5%, kemudian iuran pensiunnya. Biaya jabatan 5% yaitu 300.000 dan iuran pensiun yaitu 200.000, sehingga 6 juta dikurang 500.000 sama dengan 5.500.000 rupiah yang merupakan penghasilan neto 1 bulan. Penghasilan neto 1 tahun yaitu menjadi 66 juta rupiah. Kemudian PTKP-nya yaitu 54 juta rupiah. 66 juta rupiah dikurang 54 juta rupiah menjadi 12 juta rupiah yang merupakan penghasilan kena pajak. Kemudian PPh 21 untuk 1 tahun yaitu 5% sebesar 350.000 rupiah. Kemudian PPh 21 tentang terutang yaitu selama 7 bulan sebesar 600.000 rupiah. Kemudian PPh 21 telah dipotong dan dilunasi sebanyak 350.000 rupiah. Sehingga di 350.000 dikurang 350.000 jadinya nihil, yang merupakan PPh 21 terutang belum dipotongnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai perhitungan PPh pasal 21 atas upah. Peraturan DJP nomor per 16/PJ/2016 menyebutkan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang menerima penghasilan dengan besar penghasilan yang dihitung berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian jenis pekerjaan dari pemberi kerja. Namun, pada pasal 12 ayat 3 juga disebutkan bahwa pegawai atau karyawan tidak tetap yang memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan melebihi PTKP, maka perhitungan PPh 21 yang digunakan sama seperti perhitungan PPh 21 karyawan tetap. Contoh kasusnya yaitu Hendra dengan status belum menikah pada bulan Maret 2020 bekerja pada perusahaan PT Dana Jaya dan menerima upah sebesar 650.000 per hari. Berapa PPh 21-nya? Cara menghitungnya itu yang pertama, upah seharinya lebih dari 450.000, maka 650.000 dikurang 450.000 sama dengan 200.000. Kemudian PPh 21 hariannya itu 5% dikali 200.000 tadi sama dengan 10.000. Kemudian pada hari ke-7 Hendra telah menerima penghasilan sebesar 4.550.000 rupiah sehingga sudah lebih dari 4.500.000 rupiah. Maka PPh 21 pada bulan Maret yaitu upah sampai dengan hari ke-7 yaitu 7 dikali 650.000 sama dengan 4.550.000. Kemudian PTKP sebenarnya itu 7 dikali 54 juta per 360 sama dengan 1.050.000. PKP-nya yaitu 3.500.000 rupiah. Kemudian PPh 21 terutang yaitu 5% dikali 3.500.000 rupiah sama dengan 175.000. PPh 21 yang dipotong sampai dengan hari ke-6 yaitu 6 dikali 10.000 sama dengan 60.000. Kemudian PPh 21 yang dipotong hari ke-7 yaitu 115.000, sehingga pada hari ke-7 Hendra menerima upah bersih sebesar 650.000 dikurang 115.000 menjadi 535.000. Maka jumlah PPh 21 per hari Hendra yang dipotong sejak hari ke-8 dan seterusnya adalah sebesar upah seharinya 650.000, PTKP sebenarnya yaitu 54 juta per 360 yaitu sama dengan 150.000. Berarti PKP-nya sama dengan 500.000. PPh 21 terutang yaitu 5% dikali 500.000 sama dengan 25.000 rupiah. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.